Haleluya, shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya jemaat yang dikasih Tuhan? Kita berjumpa kembali di small group kita pekan ini. Dan sungguh merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa kalau kita bisa bertemu kembali di small group hari ini. Doa saya, setiap Anda semua hari ini dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari segera kita akan mulai small group kita dan bersatu hati kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang anugerahnya begitu limpah dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada di small group ini, dan sebentar kami akan sama-sama mendengarkan pesan firman-Mu yang akan disampaikan melalui pesan video ini. Tuhan kiranya akan mengurapi dan menuntun kami untuk kami boleh belajar bersama-sama, mengerti kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami buat terima kebenaran firman Tuhan. Mari semua yang siap terima firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Kita hari ini belajar bersama-sama dengan satu tema, yaitu membangun karakter makrotumos. Mari sama-sama kita ucapkan dengan suara yang keras ya. 2, 3. Membangun karakter makrotumos. Saudara, tema ini sengaja dibangun untuk menimbulkan rasa ingin tahu buat Anda dan saya. Dan karena ada rasa ingin tahu, ada rasa penasaran, maka kita akan terkesan dengan pelajaran ini. Namun, tema ini juga bukan hanya sekedar diada-adakan, tetapi ini tema yang alkitabiah, yang sesuai dengan firman Tuhan, diambil dari firman Tuhan. Dan kami berharap melalui tema yang dibangun hari ini akan menambah daya ingat Anda dalam memahami firman Tuhan. Nah, tema kali ini adalah membangun karakter makrotumos. Nah, kata makrotumos ini merupakan kata Yunani yang artinya adalah sabar. Ya, jadi membangun karakter makrotumos itu artinya membangun karakter sabar. Amin. Jadi karakter sabar, sesudah ini kasih Tuhan, itu adalah karakter yang sangat penting untuk dimiliki oleh orang percaya. Mengapa? Karena sabar atau karakter makrotumos adalah karakter penting yang harus dibangun dalam hidup Anda dan hidup saya. Kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda harus punya karakter sabar. Anda harus punya karakter makrotumos. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus membangun karakter makrotumos? Yang pertama, tadi baca dengan suara yang keras. 2, 3, karena orang yang sabar adalah orang yang bijaksana. Mari kita buka sama-sama Amsal 14 ayat 17. Bersama-sama kita akan membaca dengan suara yang keras. 2, 3. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ayat ini kalau boleh saya terjemahkan dengan terjemahan bebas, itu artinya begini, orang yang marah itu bodoh, tapi orang yang sabar itu orang yang bijaksana. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan itu mengajarkan kita bahwa orang yang sabar itu adalah orang yang bijaksana. Apa artinya bijaksana? Bijaksana itu artinya tidak bodoh. Orang bijaksana artinya tidak ceroboh. Orang bijaksana itu artinya bisa menguasai diri. Ya. Nah, sebaliknya, orang yang tidak sabar itu adalah orang yang bodoh. Nah, kebodohan kita itu berakibat, yang pertama, merugikan diri sendiri. Nah, karena merugikan diri sendiri biasanya akan diikuti dengan mencelakakan diri sendiri. Karena hidup kita celaka, maka menghancurkan masa depan diri kita sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, di Alkitab ada sebuah contoh yang menjadi contoh penting agar kita itu memiliki karakter sabar atau karakter makrotumos. Seorang bernama Esau adalah anak yang terlahir kembar.
Esau adalah kembaran daripada Yakub, anak Ishak. Esau merupakan anak sulung, dan saya percaya bahwa kesulungan daripada Esau itu dalam ketentuan Tuhan. Tapi sangat disayangkan, Esau adalah orang yang tidak memiliki karakter sabar. Memang Anda mesti pahami bahwa dalam perjalanan hidup ini, bahkan di dalam pekerjaan kita, kadang kita dihadapkan dengan masa-masa sulit, masa-masa yang kering. Sama seperti yang dialami oleh Esau. Karena itu mari kita buka sama-sama Kejadian 25 ayat 30 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Yakub, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Nah, dari kisah ini, saya akan mengajak saudara untuk memahami lebih dalam bahwa ayat ini terjadi karena sebelum-sebelumnya, meskipun tidak tercatat di dalam Alkitab, kita bisa tahu bahwa karakter itu terbentuk dari sikap dan kebiasaan yang dilakukan oleh Esau tiap-tiap harinya. Sebagai anak sulung, Esau tidak begitu menghargai tentang kesulungan. Namun sebaliknya, sebagai anak bungsu, Yakub begitu menghargai arti kesulungan itu. Karena dalam tradisi Israel, anak sulung itu mendapatkan hak jauh lebih besar. Anak sulung mendapatkan berkat dari Tuhan jauh lebih besar. Tetapi sangat disayangkan, Esau tidak menghargai hak itu. Betapa harumnya masakanmu, saudaraku. Aku sangat lelah. Sudah berhari-hari aku tidak merasakan masakan enak. Aku sangat lapar. Dan aku tidak dapat menunggu sampai aku selesai mengolah daging rusakku itu. Beri aku sedikit dari masakan yang enak itu agar tenagaku pulih. Dan nanti bila telah selesai, aku akan memberimu daging rusakku itu. Engkau kelihatan pucat. Aku lemah belum makan. Aku akan buat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Ku beri kau makan. Dengan syarat kau harus memberikan hak kesulunganmu. Beri aku sedikit dari masakan yang enak itu agar tenagaku pulih. Dan nanti bila telah selesai, aku akan memberimu daging rusakku itu. Engkau kelihatan pucat. Aku lemah belum makan. Aku akan buat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Ku beri kau makan. Dengan syarat kau harus memberikan hak kesulunganmu. Dan Yakub sebaliknya, dia mengincar hak kesulungan itu. Tapi sayang, dia sudah terlanjur menjadi anak bungsu. Tapi Yakub begitu antusias, sehingga ketika suatu peristiwa terjadi, Lihatlah, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulunganku itu? Bersumpahlah dulu padaku. Baiklah, aku bersumpah. Hak kesulungan itu milikmu. Tidak ada yang boleh melakukan hal ini. Jangan menyela, Eleazar. Diam kau, Eleazar. Aku lapar sekali. dan sangat disayangkan, karakter Esau itu terwujud dari ucapannya yang ceroboh, terwujud dari ucapannya yang bodoh. Dia berkata, apa gunanya bagiku hak kesulunganku itu? Bersumpahlah dulu padaku. Baiklah, aku bersumpah. Hak kesulungan itu milikmu. Anda perhatikan, apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? Jadi Esau memandang bahwa hak kesulungan itu tidak ada gunanya. Yakub, berikan padaku makanan itu. Dan hari itu terjadi barter antara hak kesulungan Yakub ditukar dengan Makanan semangkuk itu sangat kacang enak, merah. bukan? Nah, kisah di atas sebenarnya menceritakan bagaimana masa sulit
yang dialami oleh Esau. Aku sangat lelah. Sudah berhari-hari aku tidak merasakan masakan enak. Aku sangat lapar. Dan aku tidak dapat menunggu sampai aku selesai mengolah daging rusakku itu. Sangat disayangkan, Esau tidak sabar. Esau tidak bijaksana. Esau ceroboh. Bahkan boleh dikatakan bahwa Esau itu bertindak bodoh sekali. Dia berkata, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Inilah kecerobohan Esau. Inilah kebodohan Esau. Ya, dan menunjukkan bagaimana Esau tidak bijaksana sampai akhirnya dia menjual hak kesulungannya hanya dengan semangkok kacang merah. Ya. Sehingga akhirnya kita bisa tahu Esau kehilangan berkat. Ayah, aku bawakan makanan enak seperti yang ayah minta. Apa itu? Siapa engkau? Ada apa dengan ayah? Aku Esau, anak sulung ayah. Jika engkau Esau, lalu siapa tadi? Aku telah memberinya berkat. Ayah, apakah ayah memberikan berkat pada orang lain? Benar, aku telah memberikannya. Karena yang menerima akan diberkati. Siapa yang telah mengambil berkat ayah? Aku yakin dia adalah Yakub, saudaramu. Kurang ajar. Yakub telah mengambil berkat yang seharusnya milikku. Aku akan menuntut balas. Jangan membalas dendam, karena itu tidak membantu. Tetapi berkatilah aku juga, ayah. Aku tidak bisa. Ayah ini sama sekali tidak adil. Karena dia adalah seorang penipu. Yakub telah merampas hak kesulunganku dan mengambil berkatku yang seharusnya menjadi milikku. Esau, lihatlah. Aku telah membuat dia menjadi tuan atasmu dan membuat semua keluarga menjadi pelayan-pelayannya. Dengan gandum dan anggur diserahkan kepadanya. Sekarang apa yang harus kulakukan untukmu? Apakah ayah hanya punya satu berkat saja? Berkatilah aku juga, ayah. Aku mohon. Aku mohon. Mendekatlah, anakku. Tempat tinggalmu akan ada di tengah-tengah negeri yang penuh kelimpahan dari embun dari langit di atas. Dengan pedangmu kau akan hidup, dan terhadap saudaramu engkau akan menjadi hamba, tetapi ketika kau melarikan diri, kau akan memutus kuk yang mengikat lehermu. Jadi maksud ayah, itu berkat yang ayah berikan. Bagiku itu kutukan yang membuatku harus tunduk pada saudaraku. Esau, jangan lakukan hal-hal yang kau sembunyikan dalam hatimu. Aku tidak sembunyikan apapun. Saat masa sulit dan masa kering itu tiba dalam kehidupan kita, jangan sampai kita bertindak tidak sabar. Karena kita semua tahu, tidak sabar itu artinya bodoh. Tidak sabar itu artinya ceroboh. Tidak sabar itu artinya tergesa-gesa. Tidak sabar itu artinya tidak menguasai diri. Dan ketika ketidaksabaran Esau terjadi, ketidaksabaran itu telah mencelakakan masa depannya Esau. Ketidaksabaran itu telah merugikan Esau. Ketidaksabaran itu bahkan berakibat Esau menjadi orang yang selalu gagal. Bahasa lainnya, sial terus, saudara. Ketidaksabaran itu membuat Esau selalu terlambat. Waktunya dia harus terima berkat keduluan sama orang lain. Ketidaksabaran Esau membuat Esau tidak diberkati. Malah dia mendapatkan kutuk. Dari sini kita bisa melihat pentingnya memiliki karakter sabar. Amin. Karena orang yang sabar adalah orang yang bijaksana. Amin. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, mengapa kita harus membangun karakter makrotumos? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena orang yang sabar adalah orang yang besar pengertiannya. Amin. Mari kita baca
bersama-sama Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-29. Bersama-sama ya, kita baca 2, 3. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Haleluya. Sesuatu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, mengapa kita perlu untuk membangun karakter sabar atau karakter makrotumos? Karena orang yang sabar itu adalah orang yang besar pengertiannya. Apa artinya besar pengertiannya? Kata besar pengertiannya itu artinya bisa memahami. Ya. Orang yang besar pengertiannya, ini orang yang bisa memahami, bisa dengan mudah memahami orang lain. Orang yang besar pengertiannya itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, orang yang besar pengertiannya itu juga termasuk orang yang bisa memberi pertimbangan. Karena dia orang yang besar pengertiannya, orang yang paham, maka dia bisa memberi pertimbangan. Maka ada banyak orang karena nggak sabar, dia nggak bisa memberi pertimbangan. Dia emosi, dia terpancing dengan kemarahan. Anak baru datang sudah emosi, ya. Istri baru bicara sudah emosi. Suami baru ngomong sebentar sudah emosi. Nah, perhatikan, ketika kita tidak memiliki karakter sabar atau karakter makrotumos, maka saudara tidak akan pernah bisa menjadi orang yang bisa memberi pertimbangan. Bahkan kata besar pengertian itu punya pengertian yang berikutnya, yaitu termasuk orang yang cerdas. Nah, kesabaran itu seringkali dimiliki oleh orang-orang yang cerdas, oleh orang-orang yang memiliki tingkat pengertian yang lebih tinggi daripada orang lain. Jadi saya membuat sebuah kesimpulan, ketika Anda sabar, Anda bisa menjadi orang yang cerdas. Ya. Jadi ketika seseorang itu memiliki karakter yang sabar, maka dia dengan begitu mudah, saudaraku ya, dia akan memahami keadaan orang lain. Dia begitu mudah paham kenapa si A begini, si B begini. Kenapa? Kesabaran itu membuat Anda bisa memahami orang lain. Dan orang yang sabar itu bisa ngerti, bisa paham situasi apapun. Bisa membedakan mana yang benar dan mana yang enggak benar. Ya, bisa membuat pertimbangan-pertimbangan yang penuh hikmat dalam hidupnya. Kita harus sadar bahwa sepanjang kita hidup ini dibutuhkan pertimbangan yang bijaksana. Tapi kalau Anda tidak memiliki kesabaran, maka Anda tidak akan pernah bisa menjadi orang yang bisa memberikan sebuah pertimbangan yang tepat, khususnya di dalam keluarga kita. Ya, oleh karena itu saudara, betapa pentingnya kita membangun karakter sabar. Karena karakter sabar itu akan membuat Anda menjadi orang yang besar pengertiannya. Haleluya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Mengapa kita harus membangun karakter sabar? Mari sama-sama kita akan baca dengan suara yang keras yang ada di slide ini. 2, 3. Karena orang yang sabar adalah orang yang lebih kuat dari orang yang perkasa di bumi. Amsal 16 ayat 32. Yuk sekali lagi kita baca ya. 2, 3. Orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, dunia kita ini adalah dunia yang membutuhkan orang-orang kuat atau orang-orang yang perkasa. Kenapa? Karena mereka, di dunia ini, mereka berpikir bahwa orang yang kuat, orang yang perkasa, merekalah yang akan jadi penguasa. Karena mereka yang kuat, mereka yang perkasa, mereka yang akan aman, mereka yang tentram, mereka yang berhasil, mereka yang nggak takut apapun. Ingat, ini semua filosofi dunia. Dan seringkali kita kalah dengan orang-orang kuat atau penguasa. Sehingga di beberapa situasi, rasanya kita ini bangga atau merasa aman kalau kita ini punya orang kuat.
Kalau kita buat pekerjaan, ada orang yang kuat mendampingi kita, ada orang yang membacking kita, nah, orang kuat. Itu kita rasanya aman. Oh tenang Pak, ada yang bela saya. Atau rasanya persoalan dan usaha kita itu rasanya beres. Kapan? Ketika ada orang kuat yang mendampingi kita. Ada beberapa orang, mungkin Anda merasa, oh gampang kalau bikin SIM, gampang kalau bikin ini, gampang kalau kerja di sana. Kenapa? Karena kita merasa ada orang kuat di samping kita atau di belakang kita. Nah, dari sini kita bisa lihat betapa pentingnya orang kuat bagi orang-orang yang ada di dunia ini. Tetapi saudaraku, Alkitab ini berkata, saya mau beritahu kepada saudara, bahwa orang yang membangun karakter sabar adalah orang yang lebih kuat dari orang yang perkasa di bumi. Jadi orang perkasa di bumi dibutuhkan banyak orang. Tetapi Alkitab berkata, orang yang sabar itu lebih perkasa, lebih kuat daripada orang-orang perkasa itu. Artinya begini, kalau Anda sabar, Anda akan menikmati berkat dari kesabaran Anda. Anda akan aman, Anda akan kuat, Anda akan beres, Anda akan berhasil, usahamu akan lancar, usahamu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara, sabar itu penting. Kadang-kadang kenapa orang bisnisnya hancur? Karena nggak sabar. Kadang-kadang kenapa kita ini gagal? Karena nggak sabar. Kita maunya seperti ini. Kita maunya cepat. Padahal Tuhan bilang, sabar, dan sabar. Saya hari ini membagikan ini. Dan saya menyadari setiap Anda hari ini sedang diketuk pintu hati saudara untuk sabar. Ayo bangun karakter sabar. Sebentar lagi Tuhan akan berkati saudara. Amin. Sebentar lagi Tuhan akan membuat usahamu beres. Sebentar lagi Tuhan akan buat usahamu lancar. Sebentar lagi engkau akan melihat bagaimana Tuhan mengangkat dan memberkati setiap saudara. Yang sepakat katakan amin. Karena itu butuh apa? Karakter sabar. Amin. Kenapa kita butuh karakter sabar? Yang ketiga, karena orang yang sabar adalah orang yang lebih kuat daripada orang yang perkasa di bumi ini. Amin. Pelajaran ini saya bagikan kepada kita semuanya. Dan mari kita praktekkan di kehidupan kita. Karena saya percaya ketika kita mempraktekannya di hidup kita, Anda semua akan menikmati bagaimana berkat dari kesabaranmu menyertai dan mengangkat hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, karena kami percaya Engkau sedang berbicara kepada setiap kami. Beberapa di antara kami sedang diajar, dilatih oleh Tuhan untuk masuki pelajaran tentang karakter sabar. Kiranya Tuhan, Engkau memberi kemampuan kami supaya kami bisa sabar. Karena ketika kami sabar, kami bijaksana. Karena ketika kami sabar, besar pengertian kami. Karena ketika kami sabar, di situ kami menemukan orang yang sabar itu akan menjadi orang yang lebih kuat, orang yang lebih tahan, orang yang lebih mampu daripada orang-orang yang perkasa di bumi ini. Kiranya Tuhan, pelajaran ini akan tertanam dan kami memutuskan untuk belajar sabar di dalam segala perkara. Berkati kami, berkati sharing kami hari ini, dan Tuhan beracara memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Kita ada di bagian sharing kita. Berikut adalah panduan sharing yang akan Anda sharingkan bersama-sama. Yang pertama, apa berkat yang Anda dapatkan dari pelajaran hari ini? Silahkan di-sharingkan. Dan yang kedua, apa komitmen yang Anda akan putuskan setelah Anda mengikuti pelajaran hari ini? Pesan saya, selain Anda sharing di antara sesama, saya kepingin setiap Anda juga bisa menuliskan berkat Anda melalui form respons yang dibagikan oleh setiap host. Kami rindu kita semua bisa bertumbuh sama-sama, karena ketika kita bertumbuh, kita akan menjadi berkat bersama-sama bagi kemuliaan Tuhan. Selamat berdiskusi, sampai jumpa, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.